hu ahad. Wa
bil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amanana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi'adadil ma'lum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wasirul asrar wa ittihaful akbar manaqib li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani selalulah terhubung jiwa kita, semangat kita, keinginan kita, hadrat hati kita tersambung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terlink, tersangkut dan tersambung dalam doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan memperoleh syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama dulu pemberitahuan supaya ingat, minggu depan kita libur lah. Minggu depan kita libur pengajian. Minggu selanjutnya kita hadir kembali, insyaallah pengajian kembali, libur karena hari raya kelak, dekat hari raya kan hari ini dekat kelak. Nah, kenapa jadi libur juga? Karena memang kebetulan nasi padang tutup. Jadi nasi padang tutup, jadi kita libur aja. Nah, nasi padang bang tutup. Itu sekalinya aja. Nasi padang tutup, jadi kita libur. Gak apa-apa. Tapi nasi padang tuh sedih juga. Nah, gara-gara lagi nang diunjuk ya. Nah, subhanallah. Ayo makan apa para hari raya gitu. Dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir. Jadi kesimpulannya tadi, bila kita ingin berzikir sembari kita melihat Allah. Melihat Allah itu maksudnya bisa melihat sifat Allah, bisa melihat asma Allah, bisa melihat perbuatan Allah di alam semesta ini sambil kita mengucap zikir-zikir yang kita lapaskan. Terserah aja. Mau subhanallah silahkan, mau alhamdulillah silahkan, mau la ilaha illallah silahkan. Tapi fokus perhatian kita kepada bisa perbuatan Allah, bisa asma Allah, bisa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kah? Nah, itu cara berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga melahirkan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Sirul Asrar minggu kemarin kita membicarakan tentang zakat. Zakat itu apa kemarin? Ada zakat syariat, ada zakat tarekat, ya kah? Ada zakat syariat, ada zakat tarekat. Sedikit kita perdalam. Kita memperdalam bagian ini. Mungkin ini zakat lah. Dekat lagi zakat. Kalau bisa nanti pakai beras, karena istihad Imam Syafi'i adalah dengan makanan sehari-hari. Meskipun tidak mesti kita misalnya yang di rumah kita makan sekarang orang modern itu lain-lain, kadang baras unos, kadang baras apa. Bila banyak duitnya baras unos, bila pina sakit hidup baras apa? Hah? Baras dolok lah. Nah, mungkin dolok lah. Kan tentu kan jar orang harus makan mengeluarkan zakat itu dengan makanan sehari-hari kita. Misalnya beras kita
Apa unus aja jar. Ya kalau kita misalnya kadang-kadang unus tuh pas ada duit aja, berarti kita dolok aja lah, nang paling rendah lah, ya kan? Nah, ada apa itu zakat dengan beras. Kalau tidak ada beras di rumah, beli dulu. Nggak ada uangnya Bang Guru kayak apa jar? Tunggu orang berzakat tahun pian. Nah, kalau tidak ada lagi berhutang. Hutang dengan siapakah? Ada aja orang mukmin mau aja orang mukmin hutangi lah, hutang, ya lah. Tapi dibayari, Bang habis hutang tuh jangan hutang udah dibayari lagi. Mentang-mentang bayar zakat aja. Nah, ya lah. Habis saya lah jadi zakat fitrah aja. Zakat fitrah ini faridatun ala kulil muslim. Jadi dia adalah keparduan sifatnya diri. Karena untuk membersihkan diri, berarti dalam tubuh manusia itu ada dua yang dibersihkan. Satu disebut dengan zakat fitrah. Zakat itu artinya membersihkan atau bersih. Membersihkan fitrah itu berarti diri kita yang dibersihkan. Nih diri kita. Yang kedua adalah mal, harta kita. Karena yang berkait dengan kita ini kan diri kita dan harta ya lah. Kemana-mana kita nih bawa harta. Apa yang dibawa guru jar? Baju nih harta lah. Nah baju kita kehidupan. Maka kita zakatilah harta. Cuma harta itu ternyata pun tidak semua harta dijakati. Maksudnya adalah zakat harta itu zakat tertentu saja. Seperti karena perdagangan. Jual cendol Bang Guru jar. Zakat jual lah Guru jar. Jual cendol, zakat jual. Kayak apa cara menjakatinya Guru jar? Setahun sampai ke sudah perdagangan sampai 2,5%, apa yang dijakati? Saya ini guru hari-hari itu bermodal itu 250.000 misalnya jualan, habis itu ada untung atau Bang dimakan, habis dah dua duitnya, karena esok 250 itu lagi diutak, nanti ada ujungannya 50.000 75.000 itu Bang diambil. Berarti zakatnya dari 250 itu 2,5%. 2,5% itu berapa? 25 bagi 4 24. Enggak 250.000. Oh kalau sejuta lah selawi ribu lah. Nah bagi selawi ribu bagi 4 berapa? Hah? Nah kok bisa hitung nah? 6.500 kah? Hah? Nah 6.500 zakatnya udah selesai dah. Bayar 6.500 tuh udah bisa berzakat lah. Ya kah? Nah, itu zakat mudah sekali sebenarnya. Beras, tadi kita berzakat dengan beras, kita usahakan beras. Tapi kadang di masjid ada jual belilah. Nah, ada fatwa-fatwa yang mengatakan tidak sah jual beli di masjid dan sebagainya. Tidak sahnya jual beli itu tidak membatalkan zakat fitrah seseorang. Nah, itu harus dipahami juga. Karena apa? Karena jual beli dan zakat itu hal yang berbeda. Paham nggak, Pian? Nah, ya kalau bisa itu sempurna. Jangan jual beli di masjid, di pelataran masjid kah? Karena di dalam masjid ya kan tidak boleh. Nah, di pelatarannya jual beli. Ya kah? Ini yang mudah aja lah, ini benar nih. Serius nah ya kala. Nah, ada yang berfatwa zakat fitrah tidak boleh ke ke orang yang tidak sholat jar. Nah, kita kan tidak usah menentang-nentang itu barang aja ya kalau serah aja. Cuma kita tidak tahu kalau dijakatin rajin ke masjid habis itu atas serah amil ya kalau lah. Nah amil menjalankan amilnya di kampung dituturnya. Mananya kau meneliti orang ini sembahyang tidak sembahyang? Kau lah nggak bisa juga. Ya itu usah dipakai fatwa itu ya lah. Ya lah. Nah, nang biasa aja nang bahari tuan guru kita melaksanakan apa aja di kampung itulah kita laksanakan selesai. Jangan dibuat repot. Ya kah? Kok repot begitu aja repot kata Gus Dur ya lah. Nah, tuh. Kadang-kadang kita nih berpikir susah juga paloi waktu kecil mah aja. Ading nangis mah. Sudah ading kamu itu lu ya kalau nangis kasih aja uang 1.000 rupiah kah 2.000 kah palingnya untuk jajan. Nih ambil uangnya dari meja. Bukan itu mah masuk dalam got. Oh masuk dalam got ke mamanya ambil ya ading ikam ambil angkat jangan cerewet kalau manusia tuh kayak paloi nyata ading masuk dalam got lapor lagi dengan orang tua. Iyalah jangan susah-susah hidup ya kah
santai saja, tenang aja, laksanakan. Nggak ada uang, bah zakat fitrah ini jangan nggak ada uang. Nah, sangka baik. Berarti Allah menyuruh zakat fitrah ini berarti kita ini pasti ada uang. Husnuzon langsung dengan Allah. Nah, itu perezekian. Makanya orang-orang kaya tuh karena husnuzon. Kita nang sakit di panggoro ya, sebab paleh pina buruk sangka juga loh Tuhan. Nah, zakat fal abdu wa ma fi yadihi kana limaulahu fa ijakana yaumul qiyamah atahullahu ta'ala bikulli hasanatin asyru amsyaliha. Ketahuilah, seorang abdun itu bila dia berbuat baik di akhirat kelak, bahkan di dunia, Allah membalas kebaikan hambanya itu. Jadi kita beribadah ini bukan untuk Allah sebenarnya, untuk kenyamanan kita sebenarnya. Kita nyangka ibadah tuh Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah itu aja kah? Ternyata zakat juga ibadah. Duduk di majelis ini ibadah. Hah? Nah, ulun tadi itu gue ndak sempat tarawih, ndak apa-apa, duduk di majelis ibadah juga. Yalah. Nah, cuma sholat isya lah sudah, belum guru enak kerjakan sholat isyanya. Karena sholat isya itu wajib. Jadi pilihan. Nah, di dalam agama kita ini kan banyak pilihan. Mau milih apa? Ulun gurunya banyak duit. Oh ya kah? Ulun mau umrah gurunya, saya mau umrah. Oh silahkan umrah. Oh, karena banyak duit. Yang miskin jangan milih-milih ibadah umrah. Kenapa? Hah? Cagar sapi orang enak dijual. Anak umrah aja. Nah, jadi wa bi ma'na zakat aidan tazkiyatul qalbi min sifatin nafsi. Zakat itu ternyata baik zakat mal maupun zakat fitrah itu adalah tazkiyatun bil qalbi, membersihkan hati kita. Jadi kenapa kita tidak bisa ma'rifatullah kepada Allah? Karena hati kita tidak bersih. Sudah guru dibersihkan dengan zikir dan sebagainya. Mungkin kita lalai dalam zakat ini, dalam zakat fitrah mungkin kita tidak menjakati fitrah. Yuk zakati fitrah. Hukum itu mengatur bagi orang yang cerewet. Kayak itulah. Kalau orang tidak cerewet, tidak perlu diatur kelak. Yalah, lampu merah ada. Kenapa jadi atur lampu? Coba di Banjar nih kira-kira kalau tidak ada lampu merah kayak apa kira? Tabrakan. Andaikan tidak ada haram berhubungan dengan perempuan, kayak Pak, aman lah hidup kita nih. Udah bisa aman, pian bisa tidak bisa ke pengajian. Kenapa? Kalau tetangga menyikat bini pian. Ya kalah. Tapi karena ada hukum Allah, merasa aman. Nah, begitu juga ketika zakat itu kita keluarkan, membersihkan hati kita. Apa hati kita yang dibersihkannya? Kita bisa ma'rifatullah, kata Syekh. Man jallaji yufridullah qardan hasanan payudaifalahu ada'afan kasiratan. Barang siapa yang qardan yufridullah, melaksanakan kewajiban Allah atau memberi pinjaman kepada Allah, qardan hasanan, pinjaman yang baik. Nah, kita berzakat ini sama pinjaman yang baik namanya. Nah, nanti diberikan Allah, dikembalikan Allah. Harta yang kamu keluarkan itu nanti dikembalikan Allah. Sedekah yang kamu keluarkan itu adalah sedekah dari Allah. Payuda ifa lahu ada afan kasiratan. Allah akan melipat gandakannya berlipat-lipat banyaknya, tidak pernah kurang. Jadi hakikat zakat sebenarnya melatih kita untuk pandai bersedekah. Kenapa menjadi pandai sedekah? Itu sebenarnya. Jadi makin banyak sedekah seseorang menggambarkan zakatnya juga besar. Kalau dia sudah bisa tadi jualannya yang 250.000 hari-harinya, kemudian dia berzakat 6.500 setahun, sedikit banyak lah. Tapi tidak apa-apa. Berarti insya Allah dia di lain waktu dia bisa bersedekah bukan karena dagangannya. Dia bersedekah memang karena ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesadaran itulah yang dibuat oleh Allah. Kesadaran itulah tazkiyah namanya, bersihnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat berkah dan bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa min
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fudhil da'i wa shifaiha wa dafil bala wa abatiha wa bastir rizki wa iyadatiha wa ala alihi wa sahbihi